Teman-teman udah TPM, kita sudah sampai di Desa Selajambe, Kecamatan Selajambe. Mau masuk ke desa lainnya di Kecamatan Selajambe, yaitu Desa Cantilan. Tapi saat ini masih ujung barat dari Desa Selajambe. Jalannya sudah lumayan baik, namun belum dilebarkan teman-teman. Masih mengikuti jalur yang lama dengan beberapa tambalan karena memang ini ya rawan sekali rusak di jalur Desa Subang ke Kabupaten Kuningan ini teman-teman. Terutama disebabkan oleh faktor tanah ya labil dan banyak saluran air yang kadang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kerusakan di badan jalan. Nah, ini ada yang menggunakan cor, ada juga yang masih menggunakan aspal. Ini Desa Selajambe, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 desa yang kita lewati teman-teman. 1 Bangunjaya, kedua Desa Kutawaringin, ketiga Ciberung, dan ini Desa Selajambe. Ini kita akan naik memanjat cukup tinggi teman-teman. Jalanannya mendaki teman-teman ya. Tapi sejauh ini cukup baik, jadi kita ikutin aja agar lebih aman. Kita pindah gigi ke gigi rendah di pertengahan ya teman-teman. Masih banyak juga yang mudik teman-teman. Nah, kita berpapasan dengan plat B. Di belakang juga ada yang sedang mau balik teman-teman, Suzuki Baleno ya atau F3 di belakang. Nah, jadi ini ada plat F juga, Serena yang diparkir di pinggir jalan karena mungkin settingnya memang tidak ada garasi ya, rumah-rumah di perkampungan. Jadi parkiran para pemudik banyak di pinggir jalan teman-teman. Nah, ini kita masuk ke area yang agak rusak juga jalannya, tapi sudah ditambal-tambal sementara. Ya, karena kita santai, jadi ada yang nyalip, kita persilahkan saja teman-teman. Oh, Suzuki Swift teman-teman ya. Di depan kita ada Suzuki Swift plat B. Kemungkinan sudah harus balik ya teman-teman. Kita mengarah ke barat dari timur ya. Kita akan masuk ke Desa Cantilan, masih di Kecamatan Selajambe. Jadi sebagai informasi aja teman-teman, Desa Subang itu merupakan desa yang cukup bersejarah di Kabupaten Kuningan karena menjadi tempat perlintasan atau tempat bersinggahnya tentara Siliwangi yang hijrah dari waktu itu pusat pemerintahan Indonesia di DIY Yogyakarta teman-teman, di masa pergerakan atau mempertahankan kemerdekaan pada agresi militer kedua teman-teman. Jadi antara tahun 45 sampai 50, di mana waktu itu tentara Siliwangi hijrah dari DIY Yogyakarta kembali ke Jawa Barat dan jalan kaki teman-teman, jadi long march ya teman-teman. Nah, ini tikungan tajam juga yang kita harus berhati-hati. Lebih baik membunyikan klakson untuk kenyamanan bersama teman-teman ya, agar tidak ada clash di perjalanan. Nah, pada tahun 48 teman-teman, persisnya tanggal 19 Desember 48, Desa Subang merupakan tempat bersinggahnya tentara Siliwangi ya teman-teman. Sehingga saat ini untuk mengenang perjuangan para tentara Siliwangi tersebut didirikan monumen MBKD, jadi Markas Besar Komando Jawa. Dibuatkan monumennya tahun 92 yang diresmikan oleh Bapak Wapres keempat, yaitu Bapak Umar Wirahadikusuma, pada tanggal 19 Desember 1992. Waktu itu Pak Umar Wirahadikusuma sudah menjadi mantan, sudah selesai masa baktinya pada tahun 83 sampai 88. Jadi tahun 92 datang ke Desa Subang untuk meresmikan monumen MBKD, Markas Besar Komando Jawa. Menggunakan helikopter datangnya teman-teman. Jadi luar biasa begitu ya masyarakat
bila mana ada helikopter itu jarang-jarang melihat secara langsung ya. Nah saat itu Pak Umar Wirahadikusuma menggunakan helikopter, tentu saja mungkin dari Bandung ya, atau dari Jakarta, saya kurang tahu persis. Namun semacam super Puma gitu ya, helikopter yang besar ya teman-teman ya, bukan helikopter yang kecil ukurannya. Jadi beberapa hari sebelumnya sudah dipersiapkan di lapangan bola itu landasan berupa papan-papan kayu yang cukup kokoh untuk mendaratnya helikopter gitu. Dan pada saat itu juga rangkaian kegiatannya kita banyak berpapasan dengan pemudik yang mau masuk ke Desa Subang atau Kecamatan Subang, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati untuk keselamatan. Jadi karena jalannya memang relatif berpapasan dua cukup bisa, namun tentu kalau di pertigaan kita atau di belokan kita harus lebih berhati-hati. Ini Desa Cantilan, teman-teman, sudah masuk ya. Suasana Desa Cantilan, ada perbukitan juga yang masih diselimuti dengan kabut. Nah, kita harus fokus, ini tikungan tajam. Sementara ukuran jalannya relatif sempit, kita harus waspada khawatir ada kendaraan dari arah berlawanan. Nah teman-teman, yang menyambung yang tadi ya, bahwa Desa Subang sebagai tempat bersejarah di mana TNI dalam hal ini ya, prajurit dari Kodam Siliwangi ya, tentu saja sempat singgah dan bermalam tentu saja untuk berjalan kaki dari Jogja Long March. Pada saat berikutnya di Napaktilasi, teman-teman, dengan menggunakan kendaraan-kendaraan Jeep masa lalu, teman-teman. Jadi semacam ikatan motor, ikatan penggemar mobil tua. Jadi waktu itu Pak mungkin Solihin GP barangkali ya, saya lupa persis diketuainya. Oh Pak Herman Saren Sudiro, teman-teman, salah satu dari petinggi TNI waktu itu juga yang menjadi pelaku sejarahnya, Bapak Herman Saren Sudiro. Jadi membawa grup atau komunitas mobil tua untuk menapaktilasi jejak dari hijrahnya pasukan TNI melewati Subang gitu ya. Melewati gunung-gunung dengan kendaraan mobil tuanya, teman-teman. Masih banyak juga tentang sepertinya arus yang menuju ke Subang, teman-teman, yang menjadi arus mudik. Kita sudah harus balik ya, teman-teman. Gak apa-apa, kita sudah lebih awal waktu beberapa hari sebelum hari H, dan rasanya kita sudah harus kembali untuk mempersiapkan aktivitas rutin di minggu ini. Jalannya belum seluruhnya bagus, teman-teman. Ini dalam perbaikan, digarap apa adanya dulu untuk melancarkan arus mudik, teman-teman. Relatif bergelombang. Jadi bagian-bagian yang dalam ditutup dengan koral. Untuk kendaraan seperti sedan masih bisa dilewati dengan baik, namun harus pandai-pandai memilih jalurnya agar tidak ground handling di bawahnya mentok gitu ya. Grounded gitu ya. Nah ini seperti ini kita harus hati-hati, ada tanjakan dan belokan. Nah jalannya masih agak-agak hancur ya, teman-teman. Belum sempat diperbaiki di aspal, tentunya hanya baru diratakan dengan koral-koral saja. Ada bagian yang tidak sempat diselesaikan oleh Dinas PU.
kita kasih kesempatan kepada yang mau mendahului teman-teman, mendahului perjalanan maksudnya ya. Banyak sekali ya jegongan atau lekukan yang harus kita lewati dengan hati-hati, terutama untuk sedan seperti saya ini harus ekstra hati-hati untuk tidak sampai mengganggu kenyamanan perjalanan. Kita pilih-pilih jalan yang enak untuk dilewati. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman gambaran mengenai Desa Subang, desa yang bersejarah dan menjadi pusat pembicaraan pada saat konteks pergerakan mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi dari tahun 45 sampai tahun 50 ya, dimana waktu itu ada agresi militer Belanda kembali ke Indonesia dengan tentara sekutu ya teman-teman. Jadi justru di situ banyak korban jiwa ya teman-teman, karena perang terbuka ya menggunakan senjata yang lebih modern pasca perang dunia kedua ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang mengarah ke timur, artinya arus mudik ini teman-teman. Dari Subang banyak korban dong saat itu. Waktu itu tidak ada pertempuran, yang ada pertempuran justru pada saat setelah tahun 50 teman-teman. Jadi Subang juga ada cerita sejarahnya, terutama terkaitan dengan pemberontakan DITI teman-teman. Jadi saya tahun 50-an lah kurang lebih, periode tahun 50 sampai ke 60 itu ada pemberontakan DITI, Bapak Kartosuwiryo ya, yang menjadi tokoh sentralnya. Nah di daerah Desa Subang dan Kecamatan Subang juga menjadi basis perlawanan terhadap DITI. Jadi ada kelompok mungkin yang dari, saya kurang tahu persis apakah dari luar desa gitu ya, yang menyerang ke Desa Subang, sehingga ada diceritakan satu buah langgar namanya di Kampung Muhara menjadi tempat pembantaian warga masyarakat oleh DITI gitu. DITI-nya sendiri bersembunyi di sekitar Kecamatan Cilebak teman-teman. Ada hutan, di bawah hutan pinus yang indah di sekitar Kecamatan Cilebak itu. Itu merupakan tempat disebutnya kalau di Desa Subang adalah gerombolan ya teman-teman. Sebenarnya itu para pengikut atau simpatisannya Kartosuwiryo DITI. Nah di situ ada tentara yang mungkin melawan dari TNI untuk bertempur di daerah Subang gitu ya, untuk menumpas gerombolan DITI. Dan karena salah satunya juga warga yang diserang adalah di sebuah langgar di Muhara oleh gerombolan tersebut. Jadi Desa Subang banyak dikisahkan sebagai daerah perjuangan juga teman-teman ya. Selain tadi ada lintasan dari hijrahnya TNI, Tentara Siliwangi yang dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat. Nah ini masih Desa Santilan teman-teman, indah ya. Ada kabut-kabut menyelimuti di atas bukit atau pasir ya, kalau di sini sebutannya pasir atau bukit. Sudah jam 8 ya ini. Pukul 8, jadi sudah 1 jam kurang kita menjelajahi jalanan ruas Subang ke Kuningan teman-teman ya. Kita berjalannya pelan karena banyak bagian yang rusak. Kita lebih baik mencari keselamatan di jalan, termasuk kendaraannya juga. Tidak usah ngebut-ngebut. Nanti kalau sudah di bagian yang rata tentu saja kita bisa mengakselerasi dengan kecepatan yang lebih baik. Masya Allah ya, indahnya. Indah sekali ya. Nah ini bagian-bagian yang rusak ya. Kita harus pandai-pandai memilih agar terutama bagian kaki-kaki kendaraan menjadi krusial ya. Jangan sampai shock absorber jadi jebol atau as-as yang menjadi patah gitu karena salah treatment di jalan-jalan yang rusak seperti ini teman-teman. Jadi kita harus pandai memilih jalan dan mengatur kecepatan. Nah,
daerahnya percampuran antara Bali. Banyak sawah dan bukit. Jadi yang pemandangan seperti ini sebenarnya banyak di Bali ya teman-teman. Ada sawah, ada bukit hijau. Tapi di Bali tentu saja jalannya mulus ya, berbeda dengan yang ada di tempat saya seperti ini ya. Di Bali walaupun jalannya kecil, relatif baik karena memang daerah wisata ya teman-teman. Di Subang potensi wisatanya ada teman-teman. Di Desa Subang yaitu pemandian air panas teman-teman. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik teman-teman. Kalau dulu pemandian air panasnya masih alami dalam pengertian hanya kolam kecil di bagian badan sungai teman-teman. Sekarang beberapa tahun ini sudah dibuatkan kolam renang air panas, kemudian ada juga kolam renang air dinginnya, dan kolam renang untuk anak. Jadi ada 3 kolam renang yang sudah memenuhi standar untuk kita kunjungi teman-teman. Namanya pemandian air panas Subang, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Banyak dikunjungi oleh warga yang dari luar desa teman-teman. Ada dari Ciamis, dari Majalengka, bahkan dari Jawa Tengah yang berbatasan dengan desa Kecamatan Subang teman-teman. Yaitu ada Desa Jatiluhur, ada dari arah Cilacap teman-teman, Banyumas ya, karena memang berbatasan dengan Kecamatan Subang atau Cilebak teman-teman. Di Sabtu Minggu adalah tempat yang ramai dikunjungi adalah di Cipanas tersebut teman-teman. Jadi sudah layak kunjung lah teman-teman. Itu dikelola oleh Badan Usaha milik Desa BUMDes teman-teman, Desa Subang. Jadi tempat yang menarik di Subang adalah salah satunya Cipanas. Nah, ini masih ada jalan-jalan yang patah teman-teman. Kita harus mengalah untuk